Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, perkenalkan kembali sebelumnya kakak. Nama saya Salman dari jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 6 angkatan 2022 yang insya Allah akan membantu kakak dalam wawancara bimbingan karir. Karena pada sesi sebelumnya kakak telah menghubungi saya melalui WhatsApp bahwa bimbingan karir yang masih belum terarah ke arah depannya. Nah, kakak sebagai mahasiswi, Sebelumnya saya juga memperkenalkan diri, nama saya Azhar Raisa, biasa dipanggil Zafra. Saya dari saya kalau kesibukan saat ini itu mahasiswa aktif di jurusan Komunikasi Islam angkatan 2023, saat ini masih semester 4. Mungkin segitu perkenalan. baik kakak Zahwa ya, berarti kakak Zahwa pada semester yang masih muda ini atau yang masih muda, kira-kira apa rencana kedepannya setelah lulus dari S1 ini kak? Kalau untuk perencanaan setelah lulus ya pastinya kan karena ini masih di pertengahan kuliah ya, dan masih mencari minat bakat juga passion yang cocok untuk mencari peluang atau opportunities untuk bekerja. Jadi kalau saat ini mungkin ranahnya masih sekitar seputar komunikasi atau mungkin ranah aktivis gitu, sebagaimana kesibukan yang tidak ini. Baik kakak, setelah melihat kesibukan kakak nih, apakah kakak ada terbesit di benak kakak bahwa sebagai seorang mahasiswi harus mempunyai income lebih atau pemasukan untuk sehari-harinya? Sebagaimana kakak seorang mahasiswi, apakah ada rencana atau planning kedepannya jika setiap bulannya harus ada pemasukan untuk kakak sendiri minimal untuk uang bensin dan jajan? Oke, kalau untuk masalah income sebenarnya itu kan kembali ke backgroundnya, karena aku pribadi juga termasuk background itu mahasiswa yang PTM ya, tukang pergi bukan yang rantau. Jadi kalau untuk income sebenarnya dalam permasalahan apakah itu mahasiswa rantau ataupun mahasiswa yang emang warlock ya lokal. Tapi yang namanya untuk pemasukan itu kan memang harus di dibuat dari sedini mungkin ya, seenggaknya kalau punya peluang yang bisa diambil dari seawal mungkin untuk punya income itu kenapa enggak gitu ya. Karena itu kan akan jadi gambaran atau menyatu sebelum berlanjut dunia kerja nantinya gitu. Jadi menurut aku untuk punya income sedini itu penting, tapi itu ada peluang. Oke, baik Kak Zahwa, sekiranya kasarnya dalam gaji part time kakak nih, semisal kakak part time kemudian gaji per bulannya kisaran paling mentah di awal banget itu di kisaran berapa ratus ribu? Kalau untuk kerja part time itu menurut aku menyesuaikan kembali ya ke job yang aku ambilnya, apakah kayak si dana yang aku dapat ini atau si biaya dari part time yang aku dapat ini sesuai nggak dengan apa yang udah aku totalisasi maksimalin ke pekerjaan aku ini gitu. Kalau misalkan sudah atas part time berarti aku juga bisa expect dengan gaji atau income yang tinggi gitu. Jadi harus menyesuaikan nanti dengan ekspektasi gimana waktu dari kita sendiri gitu. Baik, mungkin kita kisaran mentahnya dalam per bulan itu 500 ribu dalam gaji kakak part time, apakah dari penghasilan 500 ribu ini sudah mencukupi kebutuhan kakak dalam 1 bulan? Oke, kalau untuk berbicara cukup atau enggak kebutuhan itu kan kembali lagi ke pola atau hidup ya, karena kebetulan aku pun tadi ya karena bukan base nya rantau atau yang menghidupi kehidupan sendiri, aku tuh masih pulang rumah gitu ya, yang bilangnya masih kayak makan ataupun tempat tinggal itu masih banget. Jadi kalau ada masukan itu jadi cukup kebutuhannya untuk uang jajan aku ya, untuk kebutuhan aku bukan untuk kebutuhan primer kayak UKT atau yang lain. Jadi kembali lagi kalau dapat uang segitu ya 500 ribu itu lumayan untuk uang jajan gitu, bukan untuk kebutuhan primer yang lain yang insya Allah masih ditanggung. Oke, baik kak, dari tadi cerita kakak bahwa uang dalam 500 ribu per bulan ini dirasa belum cukup ya kebutuhan dalam sebulannya gitu, walaupun kebilang kakak adalah mahasiswa yang pulang pergi dan bukan kos, dan kira-kira bagaimana sih cara agar kebutuhan itu terpenuhi gitu? Oke, kalau untuk gaji atau tadi dari hasil part time dari 500 ribu menghidupi aku yang misalkan kosan, kalau kayak kayak gitu tapi di luar UKT mungkin ya berarti emang harus benar-benar ngetes segala hal ya, harus hemat, harus bisa ngurangi ngopinya atau main-mainnya, terus kayak yang meskipun secara teori mudah ya, tapi pasti realitanya nggak gampang. Tapi kalau misalkan emang kebutuhan sempit atau kenyataannya gitu ya, dapat cuma hasil part time-nya ya berarti emang mau nggak mau harus ngetes gitu untuk menghidupi kehidupan kita sama jadi anak mahasiswa yang kosan gitu. Oke, baik, selanjutnya kak, menurut kakak bagaimana tempat kerja kakak yang seandainya kakak kerja part time mereka dalam keadaan lingkungan kerja yang toksik kak? Oke, kalau aku ada di tempat kerja yang toksik, menurut aku kenyamanan itu sebenarnya nomor satu juga ya, kembali lagi karena kita kan yang akan ngejalanin ke kepengurusan atau misalkan tadi tempat kita kerja selama kontrak itu berjalan. Kalau misalkan ngejalanin tapi juga penuh pressure dan kita yang gak nyaman, itu nggak akan sehat juga kalau mental. Tadi kalau di sini case-nya itu part time, berarti aku kan juga masih sambil ada urusan akademik ya. Kalau misalkan kita di urusan di luar akademik itu malah bikin stres dan malah jadi mengganggu kan, kenapa enggak kita cari yang lebih bikin nyaman gitu, ada yang bisa ditinggalin lingkungan yang toksik, berarti kita cari yang emang sekiranya kalau sebenarnya bikin kita nyaman, enjoy, menurut aku lebih baik gitu. Baik kakak, bagaimana strategi dari kakak sendiri dari kakak Zahwa setelah dari beberapa pertanyaan sebelumnya mengenai plan kakak kedepannya gitu, dengan berbagai macam plus minusnya tentang pekerjaan yang ada di era zaman sekarang? Strategi untuk apa maksudnya? Strategi kakak untuk manage semuanya, baik dari finansial maupun dari kakak kerja, waktu. Oke. Kalau strategi dari aku pribadi ya, karena kita itu kan kita punya kehendak atau bisa memilih kita mau kerja di mana dengan keadaan lingkungannya seperti apa dan gaji berapa. Jadi sebelum memutuskan atau yang make decision untuk kita milih kerja di mana, ya sebaiknya observasi atau melihat di mana lingkungan kerja tadi, karena itu kan akan berpengaruh. Jadi kalau jangka panjang visioner, oh berarti lingkungan kerja ini yang akan nantinya jadi lingkungan aku untuk berproses nanti. Terus juga tadi ya, juga kalau misalnya kita bisa berkembang di sana, oh berarti baik untuk kita. Kalau ternyata kita yang stuck karena di sana toksik, kan itu bakal bikin kita cuma stres aja gitu. Dan gaji mungkin sebenarnya nggak seberapa, nggak terlalu mencukupi ya. Kalau case-nya 500 ribu, jadi strategi dari aku sih adalah yang pertama harus observasi dulu pastinya dan pastiin tempat kerja kita itu sesuai dengan passion dan juga apa ya, lebih enjoy gitu kerjanya. Oke, baik kak, mungkin before dulu ya kak, kira-kira apa sih tantangan kerja kakak yang paling memotivasi untuk bisa melanjutkan bisa turun ke dunia kerja itu, apa motivasi terbesar kak Zahwa? Motivasi terbesar aku kalau harus akhirnya turun ke dunia lapangan kerja itu pastinya ya untuk improve diri, untuk kebutuhan diri sendiri, karena kan by proses juga nanti setelah lulus dari mahasiswa pastinya kita akan cari lapangan kerja, dan kalau misalkan punya kesempatan untuk part time atau gabungan, menurut aku itu pentingnya untuk track record sebelum benar masuk kerja. Terus apa yang menjadi semangat besarnya berarti kalau misalkan semakin dini semakin awal bisa memupuk tadi banyak pengalaman dan juga kapasitas yang dianggap udah cukup, itu tuh jadi bikin awal tuh lebih percaya kalau untuk menempatkan kita di dunia yang benar kerja kita dirasa punya kapabilitas untuk itu, dan tentunya untuk menghasilkan diri sendiri untuk memenuhi impian karir gitu ya, karena kan tadi kita tetap jadi perempuan yang independen yang meskipun nantinya akan diprofit sama laki-laki, tapi aku sih tim yang kayak pengen jadi perempuan yang bisa menjadi diri sendiri juga. Baik kak, last question, kira-kira siapa sih pihak yang akan mendukung kakak selama jenjang karir ke depan kakak? Pihak yang akan mendukung ya itu pastinya nomor satu keluarga, dari orang tua, ibu, adik, kalau saat itu makin gede kan makin sering dengar istilah atau bahasa kalau kita makin besar itu makin dikit teman. Nah teman-teman yang dikit itu maksudnya dikit tapi bermakna, dikit tapi emang support daripada cuma banyak, tapi sudah hati nggak benar-benar tulus atau benar bisa jadi support system yang bakal bikin kita lebih jauh gitu. Jadi menurut aku paling penting itu ya keluarga sama teman-teman. Kalau punya pasangan ya sama teman, sama pasangan juga supportnya, tapi kalau gak punya pasangan ya Allah masih ada teman dan teman. Oke, baik, berarti secara langsung lingkungan juga mempengaruhi sekali ya. Baik, oke, before the last, jika kakak sudah beres di gaji satu, apakah kakak akan memilih langsung terjun ke kerja, ke lingkungan kerja, ke masyarakat, atau akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya yang lebih tinggi? Sebenarnya kalau bicaranya orientasi setelah lulus S1 itu kalau perencanaan pribadi, aku masih pengen melanjutkan S2 tapi dengan kondisi juga udah punya pegangan atau gambaran kerja di mana nih, atau sebenarnya udah ada peluang-peluang untuk misalkan nanti aku kalau udah harus kerja di mana, seperti gimana itu butuh banget. Tapi kan kenyataannya itu kembali ke realitas manusia juga berencana. Kalau ternyata takdirnya aku harus menikah kan berarti semua saya bisa berubah. Ternyata takdirnya setelah lulus S1 aku ditawarin dapat pekerjaan peluang di mana, berarti aku nggak lanjut pendidikan. Tapi yang pasti mau bagaimanapun akhirnya menikah atau mau kerja dulu atau pendidikan gue, yang pasti semua itu untuk diri aku bisa lebih jauh, dan aku pengennya kalau bisa memilih pengen lanjut pendidikan dulu sampai sini. Baik, berarti penuh dengan plan ya ini kak Zahwa ini. Baik kak, dari rating 1 sampai 10 seberapa terbukanya secara harapan ke depan setelah melalui bimbingan karir yang sangat singkat ini? Aku sih ngerasa cukup 9/10. Masya Allah, 9/10. Kenapa nih kak? Boleh tahu kenapa di angka 9 gitu? Kenapa di angka 9? Karena aku merasa pembawaan kakaknya untuk membimbing aku konseling ini cukup bikin aku terbuka ya,
ya, dan mungkin kenapa nggak 10/10 karena kan nggak ada yang sempurna ya. Betul sekali, Mbak. Sebenarnya udah cukup tinggi untuk aku berani akhirnya terbuka dan dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang nggak membuat aku pressure tapi juga mau terbuka sedikit-sedikit ya. Baik, insya Allah siap kakak. Jika ada yang ingin ditanyakan kembali, kita bisa berkonsultasi melalui WhatsApp kembali kak. Ya, Silahkan ya. menghubungi saya gitu ya melalui nomor bisnis saya kak. Baik, Kak Zahwa, mungkin cukup sekian sesi konseling kita bimbingan karir pada sesi kali ini. Jika saya masih kekurangan dan kehilafan, itu dengan saya sendiri, ada pengalaman dari Allah SWT. Baik, kak, terima kasih. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.